Izin Bang, mau tanya di mana di Al-Quran tercatat, nah ketika Muhammad meninggal dia berada di surga. Di Ali Imran, Bang. Ali Imran ayat 169. Nah, iya. Di sana dikatakan bahwasanya beliau sebagai orang yang memperjuangkan akidah Islam sampai penghabisan ya misinya, dikatakan bahwa wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka bahwa orang yang mati atau meninggal gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup inda rabbihim, di sisi Allah, yurzakun, dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad itu di surga, Bang. Di mana tadi ayatnya Bang Juma? Ali Imran ayat 169. Jadi kalau pandangan Kristen mati di surga, ya saya ikutin. Ali Imran. Siap. Ali Imran berapa? 169. Oh begitu ya. Iya. Jadi kami umat Islam bukan cuma Nabi Muhammad. Kenapa? Siapapun. Kenapa dia turun Bang Suma? Hanya bertanya, Bang. Hanya bertanya. Iya, cuma bertanya. Jadi di Islam itu bukan cuma Nabi Muhammad saja yang ke langit, ke surga pada saat mereka meninggal. Kami semua umat Islam yang gugur di dalam menjalankan hukum Islam, memperjuangkan Islam itu mati langsung dalam pandangan Kristen surga. Kami langsung surga. Oh, iya. Berdasarkan ayat tersebut. Nah kalau di Kristen kan cuma Yesus doang yang masuk ke surga. Kristen masih ke tanah dia. Yesua Bang, Yesua bukan Yesus. Iya, oke, siap komandan. Itu ini orang neraka. Iya, temanya orang neraka. Orang neraka itu maksudnya siapa Bang? Yang orang neraka? Saya kasih dalil. Kalau di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Jadi orang-orang kafir itu yang tidak menyembah Allah dan tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi Rasul, dia masuk ke neraka jahanam. Itu dalam Al-Quran. Tapi kan Bang Ari tidak mungkin mau mendengarkan itu. Jadi saya ambil aja sabda Yesua di dalam Matius 23 nomor 15. Dia mengatakan begini. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada orang Farisi menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, dan pengikutnya ini menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Yahudi? Ya mungkin Bang Ari bisa jawab. Silakan. Oh, yang mentobatkan orang Yahudi ya. Kalau kami sih Yesua Masih. Mentobatkan. Bukan, justru Yesua mengecam orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Dan pengikutnya orang Farisi ini adalah orang neraka. Iya. Ya, Nah, siapa orang Farisi yang mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Orang Farisi yang mentobatkan menjadi pengikutnya. Iya, menjadi pengikut Farisi itu siapa, Bang? Yang mengikut Farisi itu yang antikris, yang tidak percaya Yesus Masih sebagai Tuhan. Siapa orang Farisi yang keluar? Tidak begini Bang, kalau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kan itu tidak suka sama Yesua, mereka kan membenci Yesua sehingga Yesua Masih itu harus disalib, begitu Bang ceritanya. Iya, orang Farisi ini memiliki pengikut. Pengikutnya ini orang neraka. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang memiliki pengikut?
yang memilih pengikut itu ya Lucifer, setan-setan, malaikat bintang timur yang dilemparkan ke bumi. Orang Parisi. Iya, iya orang Parisi. Masa orang Parisi sama- malaikat? enggak begini bang, begini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat nanti kalau di akhir zaman jadi temannya setan dilempar ke neraka begitu bang. Kan ini begini ceritanya setan-setan di zaman sekarang ini bang menggoda semua manusia agar nanti banyak temannya nanti ke neraka begitu supaya dia mencari banyak teman-teman untuk diajaknya nanti ke neraka begitu ceritanya. Iya, Jadi, maksudnya siapa orang Parisi bukan ini? kalau menurut saya bang bukan saja orang-orang Farisi sama ahli-ahli Taurat temannya nanti itu orang-orang antikris yang tidak percaya Yesus Masiah. Orang Parisinya siapa yang mentobatkan orang? Siapa orang Parisi yang memiliki pengikut? Orang Farisi yang memiliki pengikut. Coba dibaca Filipi dulu, Filipi 3 nomor 5 bang. Wah, HP aku lagi lobet nih bang, coba bacain dulu dong. HP aku lagi lobet tuh. Di situ Paulus mengaku sebagai orang Parisi dari keturunan Benyamin. Oh Paulus. Oh. Iya. Tapi Lalu Paulus maksudnya di sini Rasul Paulus kan? Iya, dia kan ahli Taurat. Dia juga adalah orang Farisi. Dia juga terciduk sebagai orang munafik. Menjelajahi daratan, dia menyeberang sampai ke Antioquia, lalu menyeberangi lautan, dia sampai ke Roma. Nah, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Nah, orang-orang yang menjadi pengikut Paulus di Antioquia disebut Kristen. KPR 1126. Berarti orang neraka yang dimaksud di sini Yesus adalah Kristen. Gitu Bang Ari. Ya, Kristen atau jadi pengikut Kristen yang masuk neraka ya bang. Oh iya, kalau itu kan iya bang, kan tapi Paulus itu kan rasul apa diangkat oleh Yesus Masiah juga sebagai rasul. Rasul Paulus ini bukan rasul palsu bang. Kalau menurut Bang Suma, Rasul Paulus itu rasul palsu apa bukan? Dia rasul asli dari makhluk yang keluar dari kubur. Karena memang Yesus Yesua sudah menubuatkan di Matius 24 nomor 24. Ada Kristus, ada nabi. Iya, ada Kristus, ada utusan. Iya, memang kalau itu pengikut Rasul Paulus, kalau orang Yahudi bilang Rabi Saul, kalau di Yahudi namanya Rabi Saul kan. Tapi kalau di Indonesia disebut dengan Rasul Paulus. Tapi aslinya dia dipanggil Rabi Saul. Kalau pengikut Rabi Saul atau Rasul Paulus itu tidak taat kepada ajaran firman Yesus Masiah ya nanti bisa ke neraka mereka kalau menurut iman kami Bang Suma. Kalau mungkin kalau versi Bang Suma beda. Kalau versi kami begitu Bang Suma. Kalau menurut versi kami Kristen kan begitu. Kalau versi Bang Suma beda nggak sama kan? Versinya beda gitu. Iya, enggak, yang tadi aja dulu. Pengikut orang Parisi adalah orang neraka menurut Yesus. Untuk sementara ini kita berkesimpulan bahwa Kristen ini adalah orang neraka menurut Yesus. Nah, bagaimana cara Bang Ari untuk meloloskan diri di sana? Karena Yesus mengatakan bahwa pengikut orang Parisi adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Parisi tersebut. Satunya pengikut Parisi di bumi ini yaitu Kristen, Katolik, Mesianik, Pantekosta. Semua pengikutnya adalah mereka ini berasal dari orang Farisi. Dengan kata lain, Mesianik adalah orang neraka berdasarkan pengakuan Yesua sendiri di dalam Matius 23 nomor 15. Nah sekarang Bang Ari gimana caranya meloloskan diri dari neraka kalau ternyata terciduk bahwa pengikut Paulus adalah orang neraka? Begitu Bang.
Simpelnya Kalau begitu. Kalau saya Paulus, belak-belakan ya, begitu. Silakan. kalau kalau di iman kami ya supaya bisa lolos itu harus percaya kepada Yesus Masya, karena kalau kami di Kristen salah satu jalan satu-satunya menuju ke surga adalah melalui Yesus Masya. Nah, bukan kalau melalui Yesus. Kalau melalui Yesus Akulah berarti begini, Bang Ari begini, harus karena berarti begini Bang Bang, Ari ada harus. ayatnya yang bilang, akulah jalan dan keselamatan dan hidup, tidak Nah, ada seorang yang datang itu. kepada Bapa kalau tidak Betul. melalui aku, begitu. Nah, oleh karena itu dengarkanlah dia. Ketika dia mengatakan bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka, dengarkan Yesus. Berarti orang-orang Kristen ini adalah orang neraka. Kenapa nggak dengar Yesus? Kenapa justru tahu bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran? Sebagai jalan kebenaran dia menerangkan bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka. Kenapa Anda masih menjadi Kristen Mesianik? Gitu loh. Kan tahu Yesus ini jalan kebenaran. Dia adalah jalan menuju ke surga. Setelah dia mengatakan bahwasanya pengikut Farisi adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Dan Anda menemukan diri Anda sebagai pengikut orang Farisi, kenapa nggak segera keluar dari agama Kristen, Shwe? Iya, Bang, begini Bang Yusuma. Sebenarnya kalau kan Yesus Hamasya itu kan tidak datang membawa agama. Dia tidak datang membawa agama Kristen, Katolik atau Mesianik. Dia tidak membawa agama. Tapi itu ajarannya itu dari dirinya sendiri. Dia tidak datang membawa agama. Iya. Lagi-lagi pengikut orang Farisi setahun lamanya di Antioquia disebut Kristen. Iya, Coba di KPR 1126 itu disebut Kristen pengikut orang Farisi ini. Berarti orang neraka adalah Kristen. Terus bagaimana caranya Bang Ari untuk tidak masuk ke dalam kelompok orang neraka tersebut? Supaya jangan mengikuti mereka lah. Nah, Jangan kalau begitu segera keluar. Mereka. Ya sudah, kalau gitu segera keluar. Jangan menjadi pengikut Paulus. Kan begitu? Iya. Sederhana bukan? Iya, jangan mengikuti ajaran mereka dengan cara jangan mengikuti ajaran Paulus. Tetapi kalau tidak mengikuti ajaran Paulus, kan kami meyakini kalau ajaran Paulus itu benar, Bang. Ajaran berarti Paulus Anda itu meyakini kan benar. Berarti Anda meyakini orang Farisi ini benar. Sementara Yesus mengatakan orang Farisi ini celaka. Ayo. Anda mengatakan orang Farisi ini benar. Yesus mengatakan orang Farisi ini celaka. Ya wajar kalau misalnya Anda ke neraka, karena Yesus sudah dikatakan jalan kebenaran dan hidup. Dia mengatakan Farisi adalah celaka. Anda mengatakan Farisi adalah benar. Gimana ceritanya tuh? Bukan Farisi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu memang itu sesat mereka karena tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nah, tapi siapa di antara orang di sini saya membela Rasul Paulus. Siapa orang Farisi yang mendirikan sebuah keyakinan di mana keyakinannya itu dianut oleh orang-orang di luar daripada orang-orang Farisi itu sendiri? Kan cuma Paulus. Tidak ada lagi sekte-sekte di luar daripada yang didirikan Paulus. Di dalam KPR 24 nomor 5, orang-orang Yahudi berteriak, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari sekte Nasurios. Itu. Berarti orang Yahudi mengutuk dia memang. Dia adalah pendiri daripada Mesianik itu sendiri. Dan Yesus sering mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Ini yang dimaksud ragi itu adalah racun. Racunnya orang Farisi adalah ajarannya orang Farisi. Ajarannya orang Farisi itu adalah mendoktrin orang-orang di luar daripada golongannya untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur dengan pola yang mereka punya. Apa yang terjadi? Anda kemudian diawetkan dengan raginya. Anda yakin Anda masuk surga dengan cara menjadi pengikut orang-orang Farisi. Padahal Yesus mengecam orang Farisi ini. Iya Bang. Jadi ya udah. Bang. Jadi gimana? Jadi begini Bang, kalau
menurut kami itu kalau kami di Kristen itu tidak apa-apa. Misalnya kalau ada yang bertanya kan, kalau misalnya ada yang bertanya agamamu apa, kita ndak usah bilang agama saya Kristen, Katolik atau Mesianik. Kita bilang Bilang aja saja Islam. aku tidak mempunyai agama, tetapi aku percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya, dan aku taat kepada ajaran Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya. Maka itu kita akan diselamatkan Bang, meskipun orang tidak tahu agama kita. Misalnya Nggak kita bisa misalnya, selamat selama iya, selama masih pengikut iya. orang Karena Bang, Farisi. agama itu tidak menyelamatkan. Yesus mengatakan kau jadikan mereka orang neraka. Nggak bisa lolos Enggak dari begini situ. Bang, kalau menurut ajaran kami Bang, kalau ajaran kami Kristen, agama itu baik agama Kristen, Hindu, Buddha, Mesianik, agama itu tidak menyelamatkan. Juga tempat ibadah, semega apapun tempat ibadah dan seterkenal apapun tempat ibadah, itu tidak menyelamatkan. Jadi Keliru Bang Ari. agama dan tempat ibadah itu tidak menyelamatkan. Tetapi Bang, Keliru. kalau kita ajaran begini Bang, sapaan pertanyaan Bang Suma, supaya terhindar dari neraka, jangan mengikuti ajaran ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat, jangan diikuti ajarannya, karena Nah, mereka sekarang gini, ajaran Bang di luar Ari. firman Tuhan. Bang Suma, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu banyak mengajarkan ajaran Talmud. Nah, sekarang Ajaran begini Bang Ari, Talmud. kalau Anda mengatakan agama tidak menyelamatkan, Anda keliru. Iya, agama Yesus tidak mengatakan, menyelamatkan. Yesus Gereja juga justru tidak mengatakan, menyelamatkan, Bang. justru Yang Yesus menyelamatkan itu mengatakan, iman kita kepada Bapa just- Yahweh di dalam nama Yesus Masya, itu yang menyelamatkan kita. Jadi Justru- meskipun kita tidak punya agama, tetapi kalau kita percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masya, maka kita akan selamat. Kalau ajaran kami itu Bang begitu. Justru Jadi- di dalam Matius 5 nomor 20 Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama harus beragama dulu, yang kedua agamanya harus lebih benar daripada ahli Taurat. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama, Anda sudah salah di situ. Oke? Nah, sekarang ketika Anda mengatakan kebenaran Enggak. dan kebenaran, tetapi Anda masih mengikuti orang Farisi, yaitu menjadi seorang Kristiani, maka Anda adalah orang neraka berdasarkan pengakuan Yesus. Kan Yesus waktu dibaptis ada suara dari langit. Dengarkanlah Yesus, dengarkanlah Yesus, dengarkanlah Yesus. Di Yohanes 3 juga, percayalah Yesus, percayalah Yesus. Nah, Yesus mengatakan, celakalah orang Farisi, pengikutnya adalah orang neraka, 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Kenapa Anda nggak percaya dan kenapa Anda tidak mendengarkan Yesus? Tidak, karena kalau kami di Kristen itu Bang Suma, Yesua itu dia itu Torah hidup, di mana Torah itu adalah hukum atau pengajaran. Torah itu adalah hukum atau pengajaran yang benar sesuai firman Tuhan. Jadi selama Yesus Masya datang di dunia fana ini, dia itu mengajarkan Torah atau pengajaran. Torah itu artinya pengajaran atau hukum. Jadi Yesus Masya selama di bumi ini, dia mengajarkan Torah atau hukum-hukum yang sesuai dengan firman Bapa Yahweh. Gitu Bang. Iya, salah satu firman yang disampaikan adalah pengikut Farisi orang neraka, titik. Iya, karena kalau menurut iman kami Bang, Yesus Masya itu selama di dunia ini, selama dia ada di dunia fana ini, tidak pernah melakukan dosa. Tidak pernah berbuat Ya, karena itu dengarkanlah dia yang mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Nggak usah muter-muter kita. Halo saudara Marco Polo, selamat malam. Iya, jadi begini Bang, kalau kami tuh, halo Bang, meskipun kita tidak memiliki agama, tidak punya agama, tetapi Assalamualaikum. kalau kita Selamat percaya malam kepada Bang Bapa Yahweh di dalam nama Bang Yesus semua. Masya,
berdoa di Siap, dalam siap. nama Bapa, Dari mana, dalam nama Bang? Yesus Almasih, maka kita akan diselamatkan, Bang. Karena agama dan Dari mana, Bang? dari Marco Polo? Gorontalo, agama dan Pak tempat Kusuma. ibadah tidak menyelamatkan begitu. Dari Muslim Gorontalo. ya? Iya, aku diam dulu. Saya Muslim Kristen, ya? Bang Suma. Oke, boleh buka kamera kita diskusi ya, Bang? Jadi Saya Silakan. Iya, buka kamera, Bang, kita diskusi. kalau menurut saya, Bang, Kristen. ajaran Farisi dan ahli Taurat itu kami tidak meyakini, tapi ajaran Paulus yang benar itu kami imani, Bang. Karena Sabar ya, Bang Suma, ini kami jaringan tuh, di sini. Rabi Saul atau Rasul Paulus itu termasuk Rasul ke-13. Kan ada waktu Yesus Masih di bumi kan 12 rasul kan ada. Rasul Paulus ini adalah rasul yang ke-13 karena dia diangkat setelah Yesus Masih naik ke surga. Rasul Iya. Paulus ini Kalau diangkat oleh kalau Anda percaya, Paulus diangkat kalau oleh percaya kepada Yesus, kalau Almasih mendengarkan pada waktu dia Yesus, sudah ada di surga Yesus gitu. mengatakan pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Anda percaya nggak itu? Iya benar. Karena- kalau Anda percaya karena dia berarti tidak- kalau Anda percaya berarti orang Kristen ini adalah orang neraka. Kan begitu. Begini, Bang, tapi kalau mereka bertobat ke jalan yang benar kan bisa selamat. Kalau bertobat berarti keluar dari Kristen, tinggalkan Iya, ada gereja. kalau kita bertobat kan kita bisa diselamatkan. Ada pertobatan Iya, sebelum kita betul. Kalau meninggal. bertobat, meninggalkan agama Kristen, meninggalkan gereja, meninggalkan menyembah Yesus, Anda selamat. Kan begitu. Jadi kalau menurut Bang Suma bertobat meninggalkan Yesus itu kita Bukan meninggalkan Yesus. Minta begini, kita mau ikut ajaran siapa kalau menurut Bang Suma? meninggalkan agama orang Farisi, pengikut orang Farisi. Gitu. Iya. Kalau misalnya kalau sudah ditinggalkan, ajaran siapa yang harus kita ikuti, Bang Suma? Ikuti ajaran juru selamat. Salam, Islam, dinul Islam. Oh, jadi mengikuti ajaran Islam begitu ya? Iya. Salam kidung Oh, jadi Islam. kita harus mengikuti ajaran Islam. Sejak kapan? Karena Yesus, Sejak kapan itu Islam bilang shalom? Sejak kapan cuma? Shalom itu Kenapa? bahasa Ibrani, bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab. Jadi Islam shalom, Islam Allah, Islam punya semua. Iya. Nggak. Shalom Terus itu ini artinya orang salam. neraka. Salam itu artinya Kira-kira orang selamat. neraka ini jadi- siapa? Selamat Coba. itu Islam. Yang pegang Kan kunci kita harus- surga itu kita harus Yesus. meninggalkan Kau jangan ajaran salah ya. Iya. Paulus. Oke. Berarti pengikutnya sudah tentu masuk surga. Yang neraka itu Pengikut siapa? pengikut Yang orang Yesus neraka itu iya. siapa? Tapi kalau Pengikut kami, Bang Yesus Suma, kalau iya. kita bertobat kan masih bisa Pengikut diselamatkan. Yesus Kalau Ada surga, aja kau iya. ini semua. Tapi pengikut orang Farisi yang dimaksud Yesus. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Matius 23 nomor 15. Itu jelas itu. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengikuti agama yang dibuat oleh orang Farisi Paulus? Islam atau Kristen? Iya. Tapi begini, Bang Suma. Sekarang saya tanya. Kalau menurut Lah ini iman dijawab kami, Bang dulu, Suma, dijawab dulu baru bertanya dong. Dijawab dulu. Juma, Pengikut yang pegang orang kunci surga itu Farisi. siapa? Siapa yang pegang Pengikut kunci surga? Pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen itu dulu. Itu dulu dong. Kenapa larinya ke pegang surga, kunci surga? Bukan itu masalah yang sekarang. Yesus pegang kunci surga. mengatakan. Berarti Ibu, umat-umatnya pengikutnya dia Ibu. masuk surga dong. Yang neraka itu entah siapa nggak tahu. Ibu, dengarkan saya. Yesus mengecam orang Farisi dan ini mengatakan, anak celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan Itu di mana? saya, siap? Dalilnya di mana Matius tuh Juma? Matius 23 nomor 15. Pertanyaan saya, siapa pengikut? Ngarang semua Alkitab kau jadikan bolak-balik semua sama kamu. Ngaco kau ini. Siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Begitu Ibu. Coba dibuka Matius 23 nomor 15 itu. Nggak punya Alkitab aku. Lah, Kau itu kan suka kata, Lah, suka mengolah-olah semua.
Matius 23 nomor 15. Kenapa sih kau nggak mau bahas kau punya Al-Quran? Hah? Bahas Muhammad. Al-Quran saya mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kitab saya mengatakan itu. Al-Quran saya mengatakan orang-orang kafir itu adalah penghuni neraka. Nah, Yesus juga mengatakan begitu. Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Pertanyaannya, kita nggak usah bertengkar, Ibu. Kamu tuh yang di neraka. Kita nggak usah nanti bertengkar. Mati nanti langsung di neraka kau itu. Jamin Ketika 100% Yesus neraka. mengatakan pengikut Farisi adalah neraka, saya bertanya, siapa yang mengikuti orang Farisi, Islam atau Kristen? Bangke memang kau ini. Loh, kok jadi kayak begitu Ibu ini? Musikin agama orang terus. Bahasin Al-Quranmu tuh. Kau malu bahasin Muhammadmu. Al-Quran saya yang saya bahas ini sekarang. Kamu malu bahas Muhammadmu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Fi nari jahannam. Fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam orang-orang kafir itu menurut Itu yang Al-Qur'an. masuk neraka. Yang kafir itu Menurut- kau guna. Yang kafir itu kau. Menurut Al-Qur'an Yesus yang dan memegang menurut itu surga. Paulus, Dari kami yang pengikut pengikut Yesus sudah orang pasti Farisi masuk surga. adalah orang Yang masuk neraka, Kau. begitu. Kau itu yang masuk neraka. Nah, Ibu, pengikut orang Farisi masuk neraka, kata Yesus, bukan kata saya. Farisi itu kau. Masuk neraka itu Makanya saya mengatakan bahwa menurut Yesus orang Farisi pengikutnya orang neraka. Sekarang pertanyaan saya, Ibu, siapa pengikut orang Farisi, saya atau Ibu? Suka sekali Jangan kau tatap aku kayak begitu, Ibu. Aku nggak mungkin jatuh cinta. Jangan tatap aku kayak aku gitu. juga muak najis kalau aku jatuh cinta sama kamu, najis. Terus kenapa Ibu tatap Laki-laki aku kayak kau kan nafsuan begitu? Aku suka sama kamu, sorry, cuman Kenapa perempuan kayak yang gila nafsuan? saja yang mau sama kamu tuh. Kenapa Cuman tatap perempuan saya kayak gila yang bernafsu mau sama begitu, kau. Ibu? Najis bagi saya. Bagi saya Tatap najis. saya jangan kalau kayak kau gitu. Ibu menatap saya begini kayak bernafsu banget sekali kau, sama ganteng aku. kau. Coba buka maskermu. Ganteng pun buat congormu. Saya nggak ganteng, tapi Ibu cara Ibu menatap saya kayak Bukan nafsuan. natap, karena saya emosi. Kau tuh sukanya apa? Menghina agama Enggak, orang. cara Ibu menatap saya itu kayak orang bernafsu. Iya, kau tuh yang nafsu. Ajaran Yesus tidak ada nafsu. Cuma ajaranmu itu yang nafsu, yang ngangkang-ngangkang. Lah, memang Yesus tidak pernah mengajarkan. Masalahnya Ibu pengikut Farisi, bukan Yesus. Itu bukan ajaran Saya kan kami. Itu saya cuma bertanya ajaran. kepada Ibu, katanya Yang kayak Ibu. gitu, ajaran kami nggak Saya kayak bertanya gitu. ke Ibu. Iblis memang kau. Ibu, ini. saya tanya, siapa yang mengikuti orang Farisi, Ibu atau saya? Tapi Ibu natap saya nafsu. Ini saya Nah, nafsu, najis aku bukan nafsu sama kamu. Pandangan Mending nafsu mata sama Ibu hewan itu. daripada sama kau. Najis kau tidak lebih dari hewan kau. Tapi faktanya kan Ibu kelihatan wajahnya, Ibu. Gila kau, setan iblis kau memang. Matanya natap saya itu kayak kayak ngajak begitu. Ngajak apa? Ngajak berantem. Hah? Itu cuma ajaranmu aja yang kayak gitu, yang doyan kayak gituan itu. Sembarang selangkang gitu tuh. Kalau ajaran Itu Yesus kan? nggak kayak gitu, sorry. Sorry. Itu dia Sorry. bahas Ajaran selangkangan. Yesus Kenapa kayak bahas gitu. selangkangan, Ibu? Ibu sore-sore bahas selangkangan kenapa? Sinting ke orang. Saya kan bertanya ke Ibu. Gila banget kau, sok ganteng Pengikut kau. Buka orang maskermu. Farisi itu Gigi siapa? kita turun, mulut itu kayak congornya sapi itu. Buka maskermu Pengikut itu. orang Farisi, Ibu Elizabeth Masih atau gantengan Bang bopak Zuma, daripada kau itu. begitu. Atau bopak enggak? Masih gantengan bopak dan kau. Itu kan pertanyaan. Tahu enggak? Siapa yang mengikuti orang Farisi? Siapa yang menjadi pengikut orang Farisi? Ibu Elizabeth yang cantik yang nafsuan lihat saya atau saya? Kan begitu. Najis muak aku lihat kau tuh, najis. Tapi kenapa nafsunya Ibu kelihatan Kayak hewan kau. auranya dari wajah? Kelakuan lu kayak hewan. Sebelum naik ke sini mandi dulu, pinjam lipstik tetangga, pakai bedak. Emang aku nggak mandi ini? Emang aku nggak mandi? Hanya untuk naik di Biar aku nggak mandi Kumalku. daripada kau. Dari kau menutupin muka mulutmu yang congormu itu yang runcing kayak Pinocchio tuh. Hanya untuk naik di Kumalku harus mandi. Jijik aku lihat kau. Pakai bilang aku suka dia. Pinjam kacamata, pinjam lipstik tetangga, pakai parfum hanya untuk naik ke sini. Kenapa gitu kali? Kau kali yang suka pinjam pada orang punya. Istrimu tuh yang pinjam pada orang tetangga punya tuh. Kau memang hebat betul kau ini.
Ibu kita diskusi ngapain nafsuan sih Bu? Jangan nafsuan. Ibu jangan Masker itu nafsuan. buka. Jangan Karena nafsuan. mulutmu kotor. Bu, jangan nafsuan. Najis Dilihatin banget. sama orang banyak. Banyak orang lihat Yang kita suka sini. sama kau itu cuma orang stres, orang gila, Cuma orang gila yang nafsu sama kau tuh. Kalau orang lain tidak begitu yang nafsu sama kau tuh, ya. Nah, Terus Bu, cuma ini orang kastanya yang begini wajahnya yang Ibu. nafsu sama kau. Yang Itu nafsu sama berarti kau Ibu cuma orang begini. begini. Kalau Berarti orang Ibu waras begini. tidak akan nafsu sama kau. Itu Mulut bukannya kayak mulut. nafsuan. Nafsuan Bukan kali kau ini bukannya. memang. Iya Ini ampun. sok-sokan. Semua orang naik di room dia bilang suka dia. Najis. Muak. Mulutmu kayak mulut turutnya itu. Itu nafsuan dia. Ibu lagi basah ya? Basah, Nafsu. basah, Kau basah. kali yang itu kamu kali. Seluruh tubuh. Sorry, ajaran Yesus tidak kayak gitu. Yang begitu ajaran siapa? Ajaran yang doyan. Bang Arif nggak sanggup. Nah, itu kamu. Bang Arif nggak sanggup lihat Najis ibu-ibu banget. nafsuan. GR banget ya kalau orang kita sama dia. Yang ada orang muak Abangku, dengan kelakuan Bang, itu. abangku, Bukan maaf, hewan Bang, kau maaf. itu. Kau itu sebenarnya Ibu hewan ini kau. memang kalau naik ke Najis sini memang banget. nafsuan Bu. Bang, maaf Bang Najis, ya. najis, najis banget, najis. Kita sama kamu, hello, najis. Bukan cinta. Aku bilang ibu nafsuan. Tadi ibu natap saya begitu. Nah itu tuh. Kayak orang mau GR klimaks banget dia. kau GR Ibu banget kayak sih. orang lagi klimaks GR pegang banget kali sih. gitu. Yang nafsu mungkin kau, mungkin ke batangmu sudah begini. Nah, batangmu itu mungkin sudah begini, batangmu mungkin sudah begini, batangmu. Jangan balikan ke orang, karena itu ajaranmu itu begini. Ajaranmu itu yang suka begini. Dia aja Lah kau diskusi stres, malah kau memang berantem. miring kau otak kau. Kembali ke tema, Bejat. kembali ke tema. Otak Redam bejat kau. nafsunya, jangan Yang terlalu nafsu nafsuan. kau, mungkin burung itu lagi gini burungmu. Nah, burungmu lagi Sekarang gini-gini. pengikut orang Parisi itu siapa? Semua Ibu orang atau yang naik ke saya? room dia perempuan bilang suka dia, najis. Suka sama kau. Yang Mending suka sama pengikut hewan. Parisi, ibu Mending suka atau sama saya? hewan daripada suka sama kau. Kelihatan kok sering tidur sama hewan, kelihatan kok. Biar ibu nggak Kau bilang. itu yang biar- ngangkang sembarang biar- kau. Kau kan Biar suka ibu doyan nggak sembarang ya kan? bilang, ibu Kalau nggak kambing bilang kalau dikasih bedak, sering kau doyan. sama binatang juga kelihatan kok Itu kau mukanya, kali. kelihatan. Kalau kambing Loh, dikasih ibu tadi bedak ngaku. mungkin kau doyan juga Tadi sama ibu kambing. ngaku loh. Tadi ibu ngaku, ibu Tapi lebih daripada suka aku sama sama kamu, hewan. mending aku sama monyet. Najis saya aku sama bilang, kamu. Ngapain cuma kelihatan manusia kayak dari kau seperti wajahnya hewan ibu itu? begitu. Ya udah. kita Ih, kembali wajah ke aku tema kenapa dulu ya. emang? Masalah dong wajah aku. Daripada Enggak, kau kayak mulutmu tuh kayak congor. Mukanya Coba kau buka bagus maskermu cantik, itu. kayak didempul. Ayo kita masuk Mulut tema lagi. Kita masuk tema aja lagi. kayak masih gantengan bopak. Mulut terus. Muka ibu kayak Didiko. Emang mulutmu tuh gak bisa dijaga. Oh, emang. Mulutmu asal Bukan Didiko. geplak aja kau. Kayak mobil angkot dong, Didiko. Asal geplak aja kau mulut kau itu. Ini dasar cerita malu. Bencong memang kau. Ini loh kalau mulut bencong. Masuk Kalau mulut lagi bencong ya kita ke tema lagi ya Bu ya. Jangan nafsuan terus. Di situ dikatakan ini oleh nafsu Yesus. kau tuh yang nafsu mungkin burung di barat begini mungkin. pengikut Tapi nafsu orang sama kau, sorry Parisi. aja. Pengikut orang Parisi itu adalah orang neraka gitu. Nah, gimana tanggapan Wah. ibu setelah tahu ibu sebagai pengikut Parisi yang Yesus katakan orang neraka? Tanggapan Adalah ibu orang apa? neraka. Adalah orang neraka. Jadi kau orang surga. Kau ini orang surga. Bukan, Surga yang mana bukan. cuma surga yang ada Orang bidadari. Ya. Orang Farisi. Oh, surganya Juma yang Orang Juma Farisi itu terjamin masuk pengikutnya. surga karena surganya yang Pengikut satu yang orang- ada bidadari yang susu montok. Nah, itu pengikut surganya orang Juma. Farisi itu dikatakan sebagai orang Belum neraka kau masuk oleh surga, kau Yesus. halu kau. Gitu loh. Kau aja menghina Yesus, halu gimana kau masuk tanggapan surga. ibu? Bagaimana tanggapan ibu Elizabeth setelah mengetahui bahwa Yesus mengatakan pengikut Paulus itu adalah orang neraka? Itu gimana menurut ibu? Silakan. Farisi itu Tuh, bukan tujuh kenapa, orang Bang? Kristen kali. Kenapa tatap Ih, saya kau- selalu memang begitu kau sih, sakit. Bu? Kenapa harus natap saya Kau nafsuan kayak bukan- gitu? Ya Allah Muak ya aku lihat kau Karim. so ganteng tapi kau ini. Bilang aku natap dia begitu. Ih, mukamu pewat kayak mobil ketabrak motor. Kesian deh lo. Orang natap dia. Bagus betul. Kegatalan memang kau. Kau yang kegatalan memang. Allah. Jangan-jangan loading itu yang kencang kau lihat aku. Jangan kau balik. Aduh, sakit orang jiwa. ngajak dia diskusi,
Malah dia tatapan gimana gitu ya. Gimana Tatapan, gitu? Aku tetap suka sama kamu, najis. Najis aku kalau suka sama kamu. kan aku yang merasakan tatapan matamu. Kegeeran Aku yang merasakan tatapanmu, bukan kamu yang merasakan aku. Ayo kembali ke tema lagi. Kembali ke tema, yuk. Jadi orang Farisi ini kata Yesus adalah orang neraka. Nah, gimana tanggapan ibu setelah menemukan ibu nafsuan? Silakan jawab tentang Kau orang tuh Farisi ini. nafsu. Silakan. Kau tuh nafsu karena ajaranmu itu kan nafsu kan? Di Kembali ke surga tema, ada Ibu. bidadari sudah menyediakan kita bidadari sekali Astagfirullah, ya naik Allah, ya tidak bisa Karim. puas. Itu surgamu cuma surgamu itu. Kenapa lah ibu Jadi ini? kau jangan Kita bawa-bawa bahas nafsu, tema, nafsu. Yang Ibu. nafsu itu cuma ajaran kau cuma. Jangan kau bilang aku nafsu sama kamu, najis bagiku untuk kamu ya. Iya, Jangan Allah, kau ya ulang-ulang Karim. bilang aku nafsu sama kamu. Justru aku najis, aku muak lihat kamu. Selalu Ya, kau udah, bilang kembali ke perempuan yang tema. naik sini kau bilang suka sama kau. Ayo, GR kembali kau ke tema. ganteng betul kau ini. Ayo kembali ke tema, ayo. Ganteng memang kau. Ayo. Orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Ayo ibu, Semua nabi silakan. sudah diangkat sama Tuhan Yesus ke surga kecuali satu nabi masih di bawah nerekong. Ayo ibu, Nabi pengikut yang mana orang tuh masih di Farisi. nerekong sana? Masih di nerokong siapa itu? Pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Itu Yesus yang mengatakan itu. Nah, gimana ibu menemukan diri ibu sebagai pengikut orang Farisi itu gimana ceritanya? Silakan. Aku Kristen Alkitab. Karena saya ini bukan Kristen, saya Katolik. Saya Katolik jadi saya tidak punya Alkitab ya. Oh gitu. Turunkan aja Pak, cuma turunkan aja itu orang tidak beres itu. Tidak beres Otaknya ya apa rusak. tuh kalian. Terusin aja Mbak, terusin aja. Orang naik ke rumput sama kau. Najis. Nafsu sama kau. Turunkan aja Kau itu Pak. GR betul kau. GR sekali bilang orang semua perempuan naik dia nafsu sama Suruh dia. turunkan orang. Mana ada orang menafsu sama kau? Gimana caranya? Bukan masalah temanya yang dibicarakan. Kembali Habis kalau dia bilang nafsu, emang aku nafsu sama dia? Gila aja kau. Mungkin kau yang nafsu. Udah Bu, kembali ke tema aja. Kembali ke laptop. Orang semua perempuan Iya, naikin iya. diri di sini bilang lirik dia lah, bilang nafsu sama dia lah. Najis banget kau nafsu sama kau tuh. Halo saudara Arlen, Iblis silakan aja buka kau. kamera bang. Kalau dari non Muslim silakan. Parah kali. Ibu ini sudah tidak bisa lagi melanjutkan karena dia lagi basah gitu. Saudara Arlen silakan. Okay? No sing. Listen to me, okay? Ayo silakan. Paulus ini orang Farisi, pengikutnya namanya Kristen. Yesus mengatakan, celakalah orang Farisi yang pengikutnya adalah orang neraka. Nah, gimana pandangan saudara sebagai seorang Kristiani mendengarkan pengakuan Yesus terhadap kalian? Silakan. Ibu cebok dulu Bu, bersih-bersih dulu Bu ya. Kau tuh yang cuci dulu itu bijimu itu. Biji batangnya dicuci. Zuma kena Zuma. Jangan lupa cuci juga hidungmu itu ya, kan ada setan nanti dari hidung. Dikorek-korek lah hidung Ibu, itu, disempot-sempot sama minyak wangi ya. Karena kan ada setan di hidungmu itu. Ibu dulu, Ibu lap-lap dulu Bu, ambil tisu. Halo, semangat malam. Halo. Bagaimana aku nggak ngeri lihatnya tatapan matanya? Iya siapapun akan aneh. Ya kan? Ibu-ibu muka putih kali, kayak habis didempul. Terus itu bibirnya merah kali kayak dicet. Tatapan matanya kayak gitu, ya ngeri lah jadinya. Siapapun akan ngeri. Halo, semangat sore. Ngeri kali pun mukanya gitu. Tatap kita kayak mau sedot orang, kayak mau telan orang gitu loh. Ya dia mengartikan nafsu tadi itu nafsu birahi. Masuk lagi laga rambang. Dia larinya ke birahi.
Nafsu itu kan bukan harus identik ke birahi, Ibu. Ya Allah ya Karim, kodonge. Kenapa lah kasih na ibu-ibu? Masuk lagi laga rambang. Ini saya naikkan namanya Aminullah, tapi mukanya mirip pendeta Joshua Teu. Halo, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adindaku. Masya Allah, masa mirip data saudaraku, adindaku. Ada Kacamatanya yang mirip. Abang di mana ini, Bang? adindaku, semangat ya, tetap. Siap. Ya, tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, saya doakan ya. Ya, salam Ye, dari salam ye. hormat dari NTB ya. Yo, yo. Allahu Akbar. Assalamualaikum Dombojo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bima. Oke, mantap lah. Aduh, parah kali ibu tadi itu, Bang. Parah. Apa ini? Uncup pea. Orang Jawa kali ini ya. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Buka kamera. Sim. Buka kameranya, Bang. Silakan buka kamera. Silakan. Bisa bertanya, kenapa Buka kamera dulu, Abang. tidak ada silsilah bapaknya Nabi Muhammad? Silakan buka kamera dulu. Ya bertanya dulu, nggak apa-apa cuma nanti nanti saya buka. Udah, kalau nggak bisa dibawa aja, Bang. Tidak ada ayatnya Apa tuh? silsilah bapaknya Nabi di Quran. Kalau silsilah bapaknya Paulus ada? Di mana? Di Hong Kong. Nanti berak linggis kau kalau aku tanya silsilah Paulus. Sumber Islam itu bukan cuma Al-Quran, ada hadits. Kau boleh baca di hadits silsilah beliau. Sampai ke Nabi Adam pun lengkap. Nah, kalau Paulus ini siapa? Ayo, ceman-ceman non-muslim ajukan permintaan. Ibunya ngamuk-ngamuk. Dia tatap aku kayak gitu ya wajar dong saya ngomong. Ibu kok nafsuan kali lihat aku. Dia maknainya nafsu birahi kayaknya. Nggak nyangkut lagi ya. Jangan emosian lah teman-teman. Santai ajanya kita diskusi. Gitu. Kan ada tema orang neraka. Kalau Islam yang ke neraka kasih tema. Di Bible, di Al-Quran. Sama seperti saya memberikan tema, kalau di dalam agama Anda, ya Kristen masuk neraka, berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Quran. Nah gitu kan diskusi itu. Ayo kawan-kawan, tembuskan 2M sebelum kita masuk maghrib. Ini kenapa banyak kali ku naikkan tapi tidak nyangkut ya? Coba yang ini. Rujak Ibu Dewi. Rujak. Oh. Halo, selamat sore. Halo Ibu. Ibu. Ada onde-onde kah? Aku turunkan tadi itu karena dia membawa nama terus dia ngata-ngatain nama orang, itu tidak bagus. Tapi kalau dia mau perbaiki namanya dulu, bahas silsilah boleh. Kita kupas tuntas silsilah Nabi Muhammad dan silsilah Paulus. Apa yang mau dituntaskan kalau Paulus punya silsilah? Nggak ada. Paulus itu nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, kayak siluman gitu. Nggak ada bapak, nggak ada mama, nggak ada yang tahu bapaknya siapa, emaknya siapa. Ayo teman-teman, naik ke atas. Jangan emosi, santai aja kita. Memang nafsuan orang ini, naik lagi dia. Nafsu apa yang nafsu tuh kau? Jangan-jangan batangmu lagi sedang
Terus kenapa berdebar-debar. kau naik lagi? Kenapa kau naik Lalu lagi kau kalau bilang begitu? nafsu, nafsu, nafsu. GR betul kau, sok Iya. ganteng betul kau. Kenapa kau naik lagi? Kenapa kau naik lagi kalau begitu? Kenapa kau kasih Kalau turun kau nggak saya? nafsuan. Hah? Iya. Kenapa kau kasih turun Karena saya? saya takut kau mandi di sini, gitu aja kau repot. Ih, memang kau orang gatal, laki-laki paling gatal sedunia kau sudah. Loh, kamu itu mau berdiskusi atau mau bertengkar? Nah, kau yang mulai duluan. Lah, Hewan. kau natap aku begitu. Siapa yang natap kau? Kau GR betul, orang baca TP, orang natap dia. Ih, memang kau di GR betul, laki-laki jadi laki-laki. Sok ganteng betul kau. Orang ada baca taping di bawah, orang natap dia. GR betul kau Kalau ini. tapping ke bawah itu matanya ke bawah. Ini kau matamu ke Kenapa saya. aku pegangnya pas melurus dengan muka aku? GR sekali kau Enggak ini. dong. Najis Kau banget natap itu. saya, terus Ih. tangan kirimu Eh, entah di Walaupun mana-mana. aku suka Gitu. masuk muslim, tapi bukan dengan kaos. Pak dengar ya. Najis kalau aku suka. Jangan kau minta lagi naik ya. Jangan minta lagi naik. Tangan kirimu itu cuci dulu. Halo, saudara pena. Halo, pena klub. Halo. Tangan kirimu cuci 7 kali campur pasir yang ketujuh. Iya, halo. Iya, halo juga, Bang. Halo. Gak ada suaranya. Apa sih ibu itu? Maksudnya apa dia itu ibu? Naik-naik. Mau ngapain coba? Diajak diskusi nggak mau. Tangan kirinya kemana bang? Entahlah dia. Orang diskusi nampak dua tangannya, dia tangan kirinya nggak ada. Habis itu tatap orang kayak mengamuk. Halo, Salam. Dari mana abang? Salam kenal dari NTB. NTB. Iya. Lombok. Mana mak tadi itu dia keluar rumah sakit jiwa itu. Ke cuci tangan. Halo bang. Halo. Iya halo. Ya selamat malam. Selamat sore. Sore abang dari mana? Aku dari Makassar. Oh iya. Katolik? Salam kenal bang. Iya halo. Ya salam kenal Bang Zuma. Iya salam ke. Siap. Agamanya apa abangku? Aku agamanya Islam bosku. Oh alhamdulillah. Iya. Bang itu aja bang. Siap. Makasih bang, makasih. Kaget juga aku sama ibu itu. Diajak diskusi, malah larinya kemana-mana. Terus disampaikan tidak terima, malah ngamuk-ngamuk. Disampaikan marah. Halo, semangat sore. Ya, selamat sore, Bang Juma. Katolik bang, Protestan, Saya mantan Kristen, Bang Juma. mantan Kristen, pindah ke Katolik. Islam. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Saya itu heran juga sama orang Kristen. Udah dinaikin tapi nggak mau ngomong gitu. Saya juga mantan Kristen tapi saya Bang Andi, mantan Kristen, mu'alaf. Coba yang non muslim, yang Islam dulu batalin dulu. Banyak kali Islam ini bah. Capek aku naik turun scroll begini. Alamak. Iya bang, dibatalin dulu bang. Boleh kan? Kerjasamanya bang. Sarif 2 kali dibatalin, naik lagi. Saudara Sarif, mungkin ada yang penting. Halo.
Salam. Iya bang, ada yang ingin disampaikan Bang Sarip? Halo Bang Suba, selamat sore Bang Suba. Tunggu sabar. Bang Sarip kenapa bang? Saya pengen naik saja. Halo Marco Polo, silakan buka kamera dari non Muslim ya. Iya betul Bang Suba. Iya, kamera dibuka bisa. Ini Belum bisa saya bang. masalah Pengikutnya jaringan Bang masih- Suba, ini buka kamera tapi tidak bisa ini. Bukan. Pengikutnya masih sedikit, belum cukup 1000. Makanya nggak bisa buka bang. Oh pantasan Bang. Iya. Oke lah Bang, Dari turun mana, aja lah Bang. Protestan? Ya. Iya. Makasih ya bangku. Nanti kalau udah bagus. Saya Yahudi Bang Suba. Oh, Yudaism. Mantap. Luar Ya biasa. Yahudi Bang. saya. Siap. Iya. Nanti kalau sudah buka kamera silakan naik ke sini lagi ya bang ya. Kenapa tidak bisa? Gak usah punya TikTok, tidak TikTok baru, tapi harus punya pengikut 1000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Zuma? Sehat alhamdulillah. Baru juga tertawa. Alhamdulillah. Bang. Iya bang. Siap. Iya bang. Bentar bang. Berapa? Siap. Satu. Udah. Sama kan? Gak usah lah. Nih. Iya, silakan yang maaf lain tadi, Bang. ajukan. Iya, gimana bang? Bang Zuma mau nanya. Siap. Saya kan Islam Bang. Terus Mau nanya Bang, apa benar di dalam surga nanti ada 2 pernikahan, yaitu pernikahan Nabi Isa Al-Masih sama Ratu Aisyah, dan yang kedua pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Maryam. Benar ya? Saya belum pernah dengarkan kitabnya, kayaknya mungkin ada, tapi saya belum pernah membaca kitabnya bang. Saya belum pernah baca kitab itu. Gimana Bang? Belum pernah saya baca kitabnya bang. Kalau dalam Al-Quran tidak tertera materi itu, mungkin ada kitab yang bisa dibaca untuk ini. Karena di Islam memang di surganya kami Islam memang orang di sana berpasang-pasangan. Ya saya kan dengar kultum Ustadz ya kan. Iya. Makanya abang kan ahli Kenapa fikih enggak? nih. Yang bilang fikih, ahli kan? fikih siapa? Saya Bible, saya ahli Bible abangku. Saya bukan ahli Kalau saya lihat dari Cebok sana, cebok dulu abang. Mau tampil buka komal sendiri. Gak usah ini carmot. Orang Bugis bilang carmot. Cari muka. Ahli fikih katanya. Wah, hebat kali Bang Suma be. Ahli fikih. Aku punya gelar baru ya, ahli fikih. Saya belajar fikih itu hanya fikih dasar aja aku pelajarin. Tidak terlalu mendalami kitab-kitab fikih. Yang umum-umum aja.
Soalnya di tempat kami udah mau maghrib. Nanti insya Allah habis Isya kita lanjut lagi ya. Habis Isya kita lanjut. Kita bahas tema ini lagi. Teman-teman saya non-muslim, persiapkan data-data kalian untuk menghadapi saya sebentar malam. Tema yang saya akan angkat sebentar malam ini. Jadi pelajari Bible, pahami Bible betul-betul, ambil data-data di dalamnya. Sebentar malam bantah Bang Suma. Saya minta Anda naik ke tempat saya, ke sini untuk bantu saya, karena saya akan menggaungkan terus berdasarkan pengajaran Yesus yang ada di Bible. Ketika ada ajakan untuk menjadi Kristen, saya akan mengatakan jangan mau jadi Kristen, karena Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Ya, kalau ada orang Islam yang mau masuk Kristen, berarti berdasarkan Matius 23 nomor 15, berarti orang itu mau ke neraka. Berdasarkan Matius 23 ya, karena Paulus itu adalah orang Farisi. Dia yang menyeberangi lautan, dia menjelajahi daratan, dia adalah orang Farisi, dia adalah ahli Taurat, dan terindikasi munafik berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 19, nomor 20, 21, 22. Bahkan di Filipi 1:18. Bahkan dia mengaku sendiri, jika kemuliaan Tuhan semakin melimpah oleh dustaku. Nah, aku nggak tahu itu. Aku nggak tahu. Aku baru tahu kalau ada kemuliaan Tuhan bisa datang makin melimpah karena kedustaan. Aku baru tahu. Nanti di surat Roma milik Paulus ini baru saya tahu, oh ternyata Tuhan memberikan kemuliaan ketika orang itu pendusta. Aku baru tahu. Makanya silakan saudara-saudaraku Kristiani, apapun sekte kalian, hadapi saya dengan ilmu. Kalau kalian masih awam, tolong suruh pendeta pastor kalian hadapi saya. Sekaligus STT yang lulusan STT itu ngapain mereka sekolah kalau mereka tidak bisa mengajarkan agamanya di depan orang Islam, sementara mereka jelas diajarkan bahwasanya orang Islam mereka ini diajarkan untuk menyampaikan berita kabar gembira, kabar baik, kabar sukacita dengan memberitakan isi Bible kepada seluruh bangsa. Belum lagi amanatnya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yoyo, lawan saya, naik ke sini Yoyo kalau memang mau hadapi saya Yoyo. Tapi malam ya Yoyo ya, saya tunggu ya Yo, naik ke sini habis Isya ya Yo. Kau naik ke sini ya, bawa data ya Bang ya. Bang Yoyo, ini teman-teman, saudara Yoyo. Iya, sebentar malam kau naik ke sini. Kalau kau kelihatan gila pasti saya turunkan karena memalukan keluarga teman-teman Kristen saya. Tapi kalau Anda berdata, Anda berkualitas, Anda bisa mengajukan sebuah narasi yang bisa terukur dengan akal sehat, saya akan pertahankan Anda di sini. Tapi kalau Anda gila permanen seperti kemarin-kemarin, ya saya paling suruh Anda untuk menjadi tukang parkir di gereja atau bersihkan kloset di gereja. Karena saya butuhkan itu adalah orang yang berilmu. Saya ingin teman-teman saya Kristen itu memahami agamanya berdasarkan akal sehat, bukan hanya doktrin dogma gereja doang. Maka saya datang ke sini sebagai penolong mereka untuk memahami isi Bible, bukan hanya dicekoki dengan doktrin dogma. Itu aja terus perpuluhan, persembahan. Tapi mereka harus belajar benar-benar memahami isi Bible itu dengan baik. Kan ada perintah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, beritakan, bukan doktrin yang harus Anda beritakan, tapi isi Bible-nya. Oke? Sebagaimana saya, ketika saya menjelaskan isi Bible, rangkaiannya dengan Al-Quran. Kan begitu. Contoh yang tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir, ahli kitab, ahli Taurat adalah orang neraka, kekal di neraka. Nah, Yesus juga mengatakan hal yang sama. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi. Engkau mentobatkan orang, lalu kau jadikan dia orang neraka.
Sekarang saya katakan sekali lagi kepada saudara saya Kristen yang ada di sini, sampaikan salam saya kepada pendeta dan pastor, para misionaris, banyak misionaris, ada pendeta Muhammad siapa, Muhammad Ilyas apa gitu, mungkin dia mengaku murtadin, ya, pakai kopiah kemana-mana untuk penginjilan katanya. Suruh naik ke sini, hadapi saya. Siapapun itu, murtadin, murtadon, odong-odong, kodok-kodok, suruh naik ke sini hadapi saya. Jangan cuman ya dari lorong ke lorong menghadapi orang-orang awam. Naik ke sini, bawa data Anda, kita kaji. Temanya malam ini adalah orang neraka. Siapakah orang neraka itu? Islam atau Kristen? Bawa data Anda dari Al-Quran boleh, dari Bible boleh. Saya juga akan bawa data dari Al-Quran dan dari Bible untuk menentukan siapa sebenarnya yang akan masuk neraka, Islamkah atau Kristen. Karena tidak mungkin kita akan dua-duanya masuk ke sana. Satu di antara dua agama ini akan menjadi penghuni tetap di sana. Dan saya akan membuktikan bahwa itu adalah Kristen itu sendiri berdasarkan Bible. Anda melawan itu, Anda ingin membantai itu, silakan. Saya kebetulan adalah ketua pembina apologet Islam, di mana agama saya, yayasan saya memang didirikan, diresmikan oleh pemerintah untuk berdialog lintas agama. Jadi nggak bisa dibatasin, karena saya sah. Saya punya akta pendirian, di mana akta pendirian saya itu visi misinya adalah berdialog, berdiskusi lintas agama. Jadi nggak bisa dibatasin. Wah ini penghuni, nggak bisa. Saya punya izin hukum dan HAM untuk membahas dua agama ini. Jadi saudara-saudara diskusi dengan saya aman, karena kita punya legalitas untuk berdialog, berdiskusi, berdebat. Silakan datang habis maghrib, habis isya, naik ke sini, saudara Yoyo, saya hormat kepada Anda, silakan naik ke sini, bawa materi-materi Anda, hadapi saya, buka kamera, materi kita, siapakah yang akan ke neraka? Islam atau Kristen? Oke? Baik teman-teman, kita rehat dulu, persiapan maghrib. Teman-teman sekalian, mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Anggap saja itu candaan. Saya bercanda kepada Ibu Elizabeth, jangan diambil dalam hati ya Bu ya. Saya cuma bercanda Bu. Kalaupun Ibu benar-benar nafsuan, ya wajar, kan Ibu manusia biasa, dan kelihatan dari bibir dan pesnya juga memang Ibu masih muda, belum menopause kan, sedikit lagi. Jadi tidak usah tersinggung, itu cuma candaan, mengajak Ibu untuk mencairkan suasana. Tapi ternyata Ibu karena merasa benar-benar nafsuan, tersinggung. Padahal kan harusnya Ibu itu santai aja, nggak usah terlalu tegang gitu kan, nggak usah terlalu gimana kali ya. Meskipun lagi berapi-api nafsunya, nggak usah terlalu bagaimana kali gitu loh. Oh kok ini orang tahu akhirnya marah. Kan sama ketika maling biasa ketahuan kan dia membela diri kan. Nah itulah dia. Ibu tatap saya berulang kayak gitu, saya merinding Bu. Jadi kalau Anda mengatakan saya baca typing, ya saya salah paham berarti. Tapi yang saya tengok dari wajah Ibu memang kayak lagi mau makan orang gitu. Ibu melarikannya ke nafsu birahi. Saya mengatakan Ibu nafsu marah, emosi. Itu salahnya Ibu karena selalu birahi. Saya maksudnya Anda nafsu itu kok emosian, kayak jengkel kali sama aku, kayak mau makan aku, tapi Ibu selalu keselangkangan. Nah itu salahnya Ibu di situ. Ibu menjebak diri Ibu sendiri. Ya, karena saya tidak pernah bermimpi mau dinafsui sama Ibu kayak ibu-ibu. Ya, aku tuh mau orang itu ya tertarik sama saya itu ya masih muda, yang masih ya taulah kan. Masa mak lampir yang mau diharapkan nafsuan? Enggak lah. Nafsu yang kumaksud di situ tadi adalah ya emosi, jengkel, marah, kayak mau bunuh orang gitu loh. Coba ada pisau tadi itu ditusuknya aku itu Ibu. Begitu Ibu ya, Ibu Elizabeth. Jangan lagi karena rindu sama gu masak larinya ke saya pelampiasannya. Oke teman-teman, sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, dan juga gift-giftnya yang membuat Oten emosi dan cemburu melihat saya. Ya, gift-giftnya di Bang Suma banyak orang-orang cemburu, apalagi yang dari sebelah yang kayak bom-bom itu yang nggak pernah lagi dapat di sana dan listrik, nah, kayak gitu.
Dan kepada saudara kami Kristen, ketika ada kata yang kurang berkenan, ada bahasa tubuh yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya seorang muslim dituntut agama saya untuk nahi mungkar. Ya, saya dituntut agama saya untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Meski hanya dalam dialek seperti ini, akan tetapi yang namanya kebenaran harus ditegakkan, karena kebenaran harus tetap menang dibandingkan dengan kebatilan. Jadi jangan sakit hati. Saya mohon maaf jika keberatan, sampaikan ke pendeta. Pak Pendeta, kenapanya Pak Pendeta tidak naik di komalnya Bang Zuma? Naiknya di situ, diskusi sama dia. Kami ingin tahu bagaimana Pak Pendeta hebatnya di depan Bang Zuma. Kita kan ada Roh Kudus, Bapak. Ada juga anak, ada juga Yesus, ada juga Bapak. Kan kita pikirannya sudah 3. Bapak ke sana lah, janganlah takut. Kami ingin tahu, Bapak sama enggak di depan kami dengan di depan Bang Zuma? Datanglah ke sana. Janganlah kami yang jadi bulan-bulanan pula di situ, Pak Pendeta. Datanglah ke situ. Ah, gitu ya. Tanya pendetanya begitu. Salam dari Bang Zuma bilang. Oke, teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.